Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi SD Marti Rahayu. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami. Engkau telah menyertai langkah kami dari rumah hingga sekolah dengan selamat. Engkau telah menyertai dalam istirahat semalam. Kami akan memulai kegiatan pada hari ini. Tuhan, sertailah kegiatan kami hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu melalui bacaan kitab suci pada hari ini, sehingga bermanfaat bagi diri kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia menjadikan bagian luar, Dia juga menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus karena Yesus dan murid-muridnya tidak melakukan tradisi orang Yahudi, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu betul juga dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kalau dikaitkan pada masa pandemi sekarang ini, kita harus cuci tangan sesering mungkin, apalagi sebelum makan, dan pakai hand sanitizer. Juga harus memakai masker untuk menghindari COVID-19. Akan tetapi Yesus bersikap keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka hanya memikirkan luar saja. Bukan hanya sekedar soal cuci tangan, melainkan Yesus mengkritik sikap hati dan batin kaum Farisi dan ahli Taurat yang hanya mementingkan luarnya saja. Mereka sangat suka menekankan sesuatu yang lahiriah saja. Mereka sangat suka memikirkan yang di luar supaya dipuji banyak orang. Mereka memikirkan yang dangkal dan hanya mementingkan aspek luaran saja. Dan mereka lupa aspek di dalamnya. Yesus mengatakan, "Kamu hanya membersihkan bagian luar saja, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan."
kita belajar dari bacaan hari ini untuk bersikap tidak hanya mementingkan aturan di luar saja. Biar kelihatan dari luar baik, saleh, dan memenuhi kewajiban-kewajiban atau hukum agama saja. Tetapi di dalam hati kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebencian. Tetapi Yesus menghendaki agar semua yang kita kerjakan benar-benar dari hati yang paling dalam. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena supaya mendapat nama baik, terkenal, lalu kita menghalalkan segala cara. Kita diingatkan untuk tidak bersikap munafik dan hanya ingin dipuji saja. Kita diingatkan oleh Yesus agar apa yang kita kerjakan benar-benar berasal dari hati kita yang paling dalam. Demikian renungan hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengingatkan kami melalui bacaan hari ini agar kami bersikap tulus dalam mengerjakan segala sesuatu. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapat nama baik, bukan karena supaya dikenal banyak orang, tetapi sungguh berasal dari hati yang paling dalam. Tuhan, berkatilah semua niat dan usaha kami. Semoga sabda-Mu semakin menjadi bekal bagi kami untuk hari ini dan selanjutnya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Berkah dalam.